Para penggiat anti korupsi menuntut Presiden Joko Widodo agar turun tangan menyelesaikan konflik yang terjadi antara Polri dan KPK terkait penetapan status tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto. Salah satunya adalah dengan meminta dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus BW. Masyarakat menilai status tersangka yang diberikan kepada BW adalah salah satu usaha untuk mengkriminalisasi KPK. Saat ini, selain BW, Wakil Ketua KPK lainnya Adnan Pandu Praja juga turut dilaporkan ke Mabes Polri. Rakyat berharap agar status tersangka terhadap Wakil Ketua KPK secara cepat dapat diselesaikan, agar dapat terus bergerak memburu para koruptor. Ya, pemirsa, kita akan mendiskusikan terkait status hukum Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto. Bersama saya di studio telah hadir peneliti senior LIPI Ikrar Nusa Bakti, dan juga kita terhubung melalui sambungan telepon dengan mantan penasehat KPK yaitu Abdullah Heha Mahua. Pak Ikrar, terima kasih bergabung sama kami. Apa kabar? Sehat? Baik. Ya, kita coba sapa Pak Abdullah. Assalamualaikum Pak Abdullah. Halo Pak Abdullah. Kalau dari tangki. Ya, kita terus akan mencoba menghubungi Pak Abdullah melalui sambungan telepon. Pak Ikrar, ini secara global dulu, kondisi ekonomi, maksud saya kondisi politik dan hukum kita, apakah jelas politik mana, hukum mana sebenarnya? Itu agak susah ya. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan dua kasus cicak versus buaya ya. Sekarang cicak versus aligator. Kalau yang dulu itu kan memang lebih banyak terkait dengan persoalan hukum ya. Betul. Saya beri contoh misalnya cicak versus buaya yang pertama kan dengan Susno Dwaji ya, itu juga terkait hukum. Kemudian yang kedua itu kriminalisasi terhadap dua anggota KPK ya, Pak Bibit Samatrianto dan Pak Hamzah ya, Chandra Hamzah. Itu kan juga terkait hukum dan kemudian akhirnya ya, kita juga tahu bahwa ketika Presiden SBY pada saat itu membentuk tim 8 dan kemudian rekomendasinya adalah agar itu di SP3-kan dan akhirnya pemerintah melakukan itu surat perintah penghentian penyidikan. Intervensi dalam tanda petik kan? Dan intervensinya itu masuk akal dan itu ada dalam undang-undang ya. Bunyinya kan kalau nggak salah waktu itu adalah bahwa ini demi apa namanya itu keamanan negara dan kemudian juga demi kepentingan publik karena akibat dari desakan publik yang begitu besar pada saat itu ya. Jadi yang ingin saya katakan di sini ya bahwa seorang presiden itu punya hak diskresi semacam itu. Iya, dia punya hak veto ya sebenarnya. Betul. Sebagai kalau memang misalnya sebuah kasus hukum itu kalau disidik itu bisa menimbulkan ketidakamanan nasional ataupun misalnya menimbulkan juga misalnya protes publik yang begitu keras dan sebagainya. Asalkan lagi-lagi bahwa apa yang dituduhkan terhadap yang dikriminalkan itu memang benar-benar tidak terjadi. Iya, justru sebenarnya kalau presiden tidak melakukan intervensinya dalam kasus ini, gesekan itu makin terasa. Kalau buat saya ya, dan kalau kita lihat ya, ini kalau kita ada lagu kau yang mulai, kau yang harus mengakhiri ya, itu kan kita harus secara jujur. Ini lagu ini ditujukan ke Teguh Umar atau kemana nih? Kalau buat saya ya ke istana ya, karena biar bagaimanapun terlepas dari adanya tekanan-tekanan dari PDI. Iya, dia presidennya. Dia presiden ya. Mengapa misalnya dia mengajukan Budi Gunawan ya, yang kita tahu saat dia diajukan namanya untuk menjadi calon menteri itu udah dikasih warning, bukan sama KPK saja tapi oleh PPATK juga ya. Jadi itu yang harus kita ingat ya. Dan kalau misalnya kita kembali ke persoalan kasus BW ya, itu kan Anda tahu BW itu kan kasusnya 2010. Betul. 2012 itu juga pernah muncul ketika misalnya mereka itu harus memutuskan apakah misalnya Anas Urbaningrum itu menjadi tersangka atau tidak ya, dan kemudian ada berbagai isu bahwa katanya BW ditekan oleh istana sebab kalau dia tidak menerima itu, tidak memutuskan itu, katanya akan dibongkar kasus Kota Waringin Barat ya. Dan pertanyaan saya, kalau mau dibongkar kenapa nggak saat itu saja atau ketika dia akan menjadi pimpinan KPK ya. Dan itu kan sudah melalui fit and proper test juga kan proses DPR kan? politiknya kan juga sudah terjadi, termasuk juga Adnan Pandu Praja ya, termasuk juga kalau memang Abraham Samad misalnya punya kasus-kasus yang lain misalnya yang juga dianggap menjadi
tidak sesuai dengan kaedah-kaedah keadilan dan hukum Ya. itu. Baik, Pak Ikrar, kita akan coba kembali menghubungi Pak Abdullah Yahya Mahwa melalui sambungan telepon. Pak Abdullah, Assalamualaikum. Pak Abdullah, Assalamualaikum. Halo. Ya. Ya. Pak Abdullah di ujung telepon. Itu? Ya, sudah bisa bergabung bersama kami, Pak Abdullah. Selamat pagi, Pak. Iya, iya. Ya, Assalamualaikum, bisa, Pak. bisa, Apa bisa. kabar, Pak? Ya, Pak Abdullah, bagaimana Bapak mensikapi terkait dengan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto yang sampai saat ini juga masih dalam tanda petik sebagai tersangka? Ya, memang sebagai mantan penasihat KPK ini sangat mendukacitakan. Jadi ini saya anggap ini kasus cicak buaya jilid ketiga ini. Sebab apa? Sebenarnya yang terjadi ini bukan sekedar antara kepolisian dengan KPK atau kejaksaan dengan lembaga penegak hukum yang lain, tapi menurut saya ini hakikatnya adalah pertarungan antara koruptor dengan lembaga penegak hukum. Nah, koruptor ini yang kemudian memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari lembaga-lembaga penegak hukum yang ada, sehingga kemudian seakan-akan terjadi pertarungan antara satu penegak hukum dengan penegak hukum yang lain. Sebab kita tahu bahwa hampir 75% dari pemilu kada di Indonesia selama sekian tahun itu diselesaikan di MK, berarti itu bermasalah. Kemudian banyak sekali anggota legislatif dari DPR maupun DPRD yang terlibat dengan korupsi, dan begitu juga orang-orang partai yang ada di eksekutif dan di Pemda. Sehingga dengan begitu saya melihat bahwa ini ada pertarungan antara lembaga penegak hukum dengan para koruptor yang disebut dengan koruptor fight back. Jadi oleh karena itu maka ketahuan sekali bahwa Pak Busro atau salah satu calon daripada dua calon yang sudah ditetapkan oleh pansel yang diajukan ke Komisi 3 DPR kemarin tidak ditetapkan sebagai salah satu untuk mengisi supaya tetap 5, itu ditangguhkan, berarti kemudian ada strategi yang sangat luar biasa, 4 orang, dan kemudian kalau salah satu lagi Pak Bambang jadi tersangka menurut Undang-Undang 30.002, beliau itu kemudian harus nonaktif, sehingga tinggal 3 orang. Kalau Pak Pandu lagi betul dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka, maka kemudian itu menjadi 2 orang, otomatis itu tidak bisa menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang karena bersifat kolektif kolegial minimal 3 orang. Meskipun sebenarnya KPK itu 1 orang pimpinan pun tidak apa-apa karena KPK kita desain untuk bukan by figure, bukan by figur tapi by sistem. Tapi karena undang-undang menetapkan harus ada kolegial kolektif. Nah, ini kelemahan dari undang-undang yang digunakan oleh para koruptor untuk kemudian menjadikan keputusan-keputusan itu menjadi tidak sah menurut mereka. Ini Mas persoalan. Sehingga menurut saya menyarankan Presiden Jokowi supaya segera memerintahkan Mabes Polri dalam hal ini Barreskrim untuk menerbitkan SP3 supaya kemudian Pak Bambang itu resmi bisa aktif kembali sebagai salah seorang komisioner sehingga kinerja KPK tidak terganggu. Karena ini tahun terakhir, Mas, tugas daripada pimpinan KPK ini, sehingga dan begitu kasus-kasus besar, apakah Senturi, apakah yang lain-lain itu bisa diselesaikan secara tuntas pada beberapa bulan terakhir ini, Mas. Ya, Pak Abdullah, ini kan Barreskrim mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa dikeluarkan SP3-nya. Pak Abdullah, Barreskrim mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa dikeluarkan SP3-nya karena kasus ini bukan pidana dan tidak cukup alat bukti. Artinya harus menunggu 2 hal itu dulu. Kalau misalnya ada intervensi dari Presiden terkait dengan BW sendiri, bagaimana Anda melihatnya? Nah, kalau misalnya katakanlah betul ada alat bukti bahwa BW itu terlibat, ini kan lucu sebab kasus yang dituduhkan kepada BW itu di Kota Waringin ini itu kan jauh sebelum beliau menjadi pimpinan KPK. Dan untuk menjadi pimpinan KPK itu mulai proses seleksi di pansel, dan ketika pansel melakukan proses tracking, itu laporan dari berbagai pihak termasuk dari instansi kepolisian dan instansi Kejaksaan Agung dan PPATK, itu ada tracking yang dilakukan oleh pansel. Sehingga seharusnya kalau memang masyarakat, Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan PPATK punya data tentang Pak BW, itu seharusnya disampaikan kepada pansel sebelum pansel menetapkan 8 orang
yang dikirim kepada DPR Komisi 3. Nah, setelah di Komisi DPR, seharusnya juga Komisi 3 mendapat input dari berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, PPATK, bahwa dari 8 orang calon itu ada yang bermasalah, termasuk Pak BW atau Pak Adnan. Tapi ini kan ternyata tidak. Jadi ini berarti yang saya katakan tadi, ini kolaborasi antara koruptor dengan pejabat-pejabat tertentu, sehingga itu sengaja dibiarkan, sehingga kemudian dijadikan seakan-akan bom waktu atau sebagai alat untuk menekan atau memeras atau mempersulit posisi KPK. Itu saya lihatnya tadi itu sebagai koruptor fight back tadi itu, Mas Roni. Baik Pak Abdullah dan Pak Ikrar, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita terkait status hukum Bambang Wijayanto, Wakil Ketua KPK. Bersama saya di studio Ikrar Nusa Bakti, peneliti senior LIPI, dan juga melalui sambungan telepon mantan penasihat KPK Abdullah Yamahwa. Saya ke Pak Ikrar dulu. Pak Ikrar, Presiden sudah memberikan dalam tanda petik ketegasan bahwa kasus yang menimpa BW dan juga BG harus terang benderang. Maksudnya apa sih terang benderang ini? Itu yang terus terang ya. Semalam itu saya sangat kecewa. Ya, kenapa demikian? Karena pernyataan pers Presiden di istana itu tidak terang benderang. Ya, kalimat-kalimatnya itu menurut saya nggak jelas. Ya, apa yang dimaksud dengan bahwa polisi dan kemudian KPK tidak boleh saling mengkriminalisasi? Apakah misalnya kalau Anda polisi dan saya KPK, saya bersalah, Anda tidak boleh mengkriminalisasi saya, atau sebaliknya Anda juga punya perbuatan tercela, kemudian saya tidak boleh mengkriminalisasi Anda. Kalau itu tapi penggunaan kata kriminalisasi apakah sudah tepat dalam kasus ini? Lah justru itu ya, itu yang buat saya juga agak-agak membingungkan ya. Apakah kemudian atau jangan-jangan Presiden juga nggak paham? Saya beri contoh misalnya, apakah ketika KPK itu menyatakan Budi Gunawan sebagai tersangka, itu kriminalisasi atau bukan ya? Sebaliknya juga apakah ketika Polri menyatakan BW itu tersangka itu kriminalisasi atau bukan? Karena kalimat itu juga agak membingungkan. Ya? Itu yang, dan kemudian apa yang dimaksud dengan transparan ya? Apakah kemudian memang KPK kurang transparan ya? Di dalam ini menurut saya KPK udah transparan dalam menjelaskan mengapa BW itu ditetapkan BG itu ditetapkan sebagai tersangka ya. Tapi kalau Anda lihat dalam kasus BW, Anda bisa lihat ya bagaimana itu kepala Polsek atau Polres di daerah Depok itu yang kebetulan kenal sama Bambang, kemudian dipersilakan karena ada kasus lalu lintas dan sebagainya, tiba-tiba dia dimasukkan ke dalam mobil dan salah satu brigjen kemudian berupaya untuk menekan dia dengan kasus-kasus ketika Bambang masih ketua LBH Jayapura itu kan buat saya sesuatu yang unbelievable ya, seorang brigadir jenderal dan seorang kombes kemudian sampai menekan dia juga, mana prester ketika dia menjelaskan kepada anaknya mengapa saya ada di sini, bahwa prosesnya ini nggak benar dan sebagainya. Anda bisa bayangkan seorang Melati 3 mengatakan seperti itu kan sesuatu yang tidak pantas. Demikian juga seorang brigadir jenderal itu menekan BW dengan kalimat-kalimat, saya tahu Anda dulu waktu di Irian Jaya berbuat begini-begini. Buat apa? Buat saya, kalau memang dia tahu, kenapa nggak dari dulu aja si Bambang itu ditangkap ketika dia masih menjadi ketua LBH Jayapura. Dan Anda jangan lupa ya, Bambang itu ketika bertugas antara 86 sampai 93 di Jayapura sebagai ketua LBH Jayapura, dia mendapatkan pengakuan internasional ya, Kennedy Human Rights Award, coba Anda bayangkan ya. Jadi itu yang buat saya sesuatu yang aneh ya, kalau kemudian seorang yang mendapatkan penghargaan internasional itu malah dianggap sebagai seorang kriminal. Pak Ikrar, Presiden Megawati, maksud saya Presiden Joko Widodo kan sebenarnya kan memiliki sikap untuk mendengarkan masukan dari banyak orang atau mengambil keputusan atas masukan itu atau tidak gitu kan. Sebenarnya posisi Presiden sekarang dia paham tidak sih situasinya? Kalau buat saya dia sangat paham. Dia sangat paham. Mungkin Presiden Jokowi loh maksud saya. Bukan yang lain. Buat saya dia sangat paham, ya, sangat paham. Cuma persoalannya mungkin karena dia mendapatkan tekanan dari sana sini, makanya kemudian terucaplah istilah jangan melakukan intervensi itu, ya. Jadi itu yang itu statement dalam kondisi tertekan atau play safe. Buat saya dan kayaknya ini kita masih menunggu tindakan tegas apa. Kenapa demikian? Kayaknya dia melakukan satu cooling down period ya, sehingga kemudian antara Polri dengan KPK itu mulai terjadi suatu
apakah itu agree to disagree atau agree to agree gitu kan, atau setuju dengan setuju, saling setuju atau saling tidak setuju, tapi kelihatannya dia menunggu apakah tim 7 itu akan bisa memberikan masukan-masukan seperti yang dulu tim 8 memberikan masukan kepada SBY. Ya. Tapi lagi-lagi sebetulnya dia tidak perlu mencontoh apa yang terjadi dengan kasus cicak dan buaya pada saat itu ya. Artinya dia bisa saja sebetulnya melakukan satu tindakan kalau memang info yang yang Jokowi miliki itu benar-benar sudah sangat valid begitu. Ya, Pak Abdullah. Ya, Pak Abdullah, kalau statement Presiden itu bisa nggak dijadikan pegangan untuk menyelamatkan institusi KPK, termasuk juga menyelamatkan Polri tentunya? Ya, kalau misalnya Presiden mengatakan bahwa kasus Pak BW terang benderang, berarti kan beliau tahu bahwa ini cukup alat bukti. Nah, kalau cukup alat bukti berarti hari ini juga Presiden harus menerbitkan surat pemberhentian sementara Pak BW supaya status hukumnya jelas sehingga KPK juga lebih jelas. Atau misalnya Presiden Jokowi menganggap terang persoalannya bahwa sebenarnya kasus Pak BW ini kriminalisasi. Berarti kemudian hari ini juga Presiden Jokowi harus memerintahkan Mabes Polri untuk menerbitkan SP3 sehingga begitu status hukum Pak BW jelas dan kemudian bisa bekerja bagaimana biasa tanpa ada gangguan dan lain. Itu persoalannya. Kalau misalnya Pak Jokowi tidak menegaskan sikap, apakah memerintahkan menerbitkan SP3 atau menerbitkan Kepres pemerintahan sementara, berarti Pak Jokowi jelas tidak mempunyai komitmen yang serius untuk memberantas korupsi Indonesia, termasuk membiarkan KPK dalam keadaan tidak jelas posisi. Ya, Pak Abdullah, ini kan kasus sekarang sedang dialami oleh KPK. Artinya Anda sangat berharap dan masyarakat juga banyak berharap Presiden mengambil sikap tegas terhadap kondisi KPK yang dalam tanda petik dikriminalisasi. Kalau nanti ke depannya ternyata Polri atau lembaga Polri juga mendapatkan perlakuan kriminalisasi dari lembaga-lembaga lain atau dalam kondisi yang berbeda, apakah menurut Anda dalam pada tempatnya juga Presiden boleh bersikap seperti yang dilakukan kepada KPK sekarang ini? Oh iya, sama saja Presiden harus berdiri di atas undang-undang. Itu ada pijakan hukum ada di atas segala-galanya, tidak membeda-bedakan apa. Nah sekarang kalau misalnya KPK dituduh mengkriminalisasi polisi, indikatornya apa? Misalnya kalau misalnya kasus jenderal kasus simulator itu kan jelas persoalannya. Setelah melalui proses penyelidikan yang lama, kemudian ditetapkan tersangka, kemudian ditahan dan disidang dan dijatuhi hukuman. Nah, kemudian kalau yang sekarang kasus BEG itu dianggap kriminalisasi kepolisian, ini prosesnya berjalan sudah lama dari 2010. Nah, waktu 2010 KPK kan tidak mengenainya itu karena menurut Undang-Undang 30 2002 bahwa kalau satu dan Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 21 tentang tindak pidana korupsi, kalau satu kasus korupsi sudah ditangani oleh satu lembaga penegak hukum, maka lembaga penegak hukum yang lain tidak boleh menanganinya. Nah, ketika kasus rekening gendut di Mabes Polri ditangani oleh Mabes Polri, KPK harus menghormati itu, meskipun ada tuntutan dari masyarakat untuk supaya jeruk tidak makan jeruk. Tetapi kita biarkan. Sampai kemudian sudah selesai, Mabes Polri mengatakan clear persoalan, baru kemudian 2011, 2012 ada laporan masuk, 2004 proses oleh KPK kasus BG ini, maka ditemukan ada 2 alat bukti yang meyakinkan. Itulah sebabnya ketika Jokowi minta rekomendasi dari KPK tentang beberapa nama untuk masuk dalam kabinet, dan kemudian KPK memberikan stabilo merah, tinta merah kepada BG, bahwa ini orang bersalah. Sehingga seharusnya kan Jokowi tahu itu persoalan. Jadi bukan persoalan kriminalisasi, pada kepolisian ini proses hukum yang biasa. Ya, Pak Abdullah, mungkin Presiden Jokowi juga tahu, tapi mungkin Pak Abdullah tidak tahu bahwa Presiden Jokowi juga dikriminalisasi oleh orang luar kali, Pak. Tidak usah dikomentari, Pak. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.
Kembali kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Pak Abdullah Yahmahua. Pak Abdullah, ini kira-kira akan bermuara kemana? Akankah akan ada cicak buaya versi-versi berikutnya ketika masing-masing institusi merasa dikriminalisasikan, Pak? Ya, karena itu maka pertama saya menyarankan supaya undang-undang KPK yang mempunyai pasal-pasal yang agak lemah itu diperbaiki, misalnya persoalan penyidik dan jaksa penuntut umum. Nah, bagaimana agar supaya tidak double pengertian di dalam undang-undang itu dijelaskan supaya KPK itu bisa merekrut sendiri, baik penyidik maupun penyelidik maupun jaksa penuntut umum. Nah, tidak ada persoalan kerangkeng-mengkerangkeng antara satu lembaga dengan penegak hukum yang lain, karena nanti KPK dipersulit, penyidiknya lah, jaksanya apalagi, sehingga seakan-akan dia ditafsirkan oleh orang luar sebagai kriminalisasi. Jadi itu yang pertama harus diselesaikan. Sehingga dengan begitu maka tidak akan terjadi kasus-kasus yang lain. Kedua, saya menyarankan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang kalau diamandemen, saya mengharapkan supaya dengan kepala jernih kita berpikir soal persoalan korupsi sebaiknya diserahkan saja ke KPK. Jadi kepolisian, kejaksaan menangani pidana umum yang lain di luar korupsi, apakah itu narkoba, apakah itu teroris, dan pidana umum yang lain, sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antara tiga lembaga yang seakan-akan mereka lebih hebat dalam menangani kasus korupsi. Nanti kalau kayak begitu, Pak, penjara KPK penuh sama anggota Polri, Pak? Bukan. Kenapa maksudnya? Maksud saya oknum Polri, Pak. Bukan, artinya kan yang sekarang kan beberapa ada 20 kawan-kawan yang dari polisi yang sudah berhenti dari polisi, kemudian jadi full time pegawai tetap KPK sebagai penyidik kan. Nah, jadi artinya bahwa kalau ada polisi, ada jaksa, ada LSM, ada lawyer, ada dosen yang mau kemudian menjadi jaksa atau menjadi penyidik di KPK, kan itu prosesnya akan seleksi di KPK beda dengan instansi yang lain. Betul. Jadi siapapun dia, seleksi yang ketat di KPK, dia memenuhi syarat untuk menjadi. Dengan begitu nanti insya Allah KPK bisa lebih mandiri, terlepas dari intervensi, Pak Abdullah. Iya, betul. Itu salah satu sebab supaya betul-betul tidak saling kerangkeng-mengkerangkeng, saling mengganggu, karena seperti sekarang ini itu. Ya, Pak Abdullah, sebagai seorang warga negara yang juga penggiat anti korupsi, mantan penasihat di KPK, saya ingin tahu apakah Anda memiliki harapan yang cukup besar kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan penuntasan kasus cicak buaya kali ini, Pak? Tadinya saya berharap bahwa beliau itu karena bukan orang partai tadinya, kemudian tuntutan dan dukungan dari bawah luar biasa, saya kemudian berpikir seperti, tapi setelah penyusunan kabinet sampai sekarang, saya mencatat ada 4 blunder yang dilakukan oleh Jokowi. Pertama, dalam kampanye dia mengatakan bahwa nanti kabinetnya ramping, kurus. Tapi jumlah kabinetnya sama juga yang lalu. Ini yang kurus bukan kabinetnya, Pak, presidennya, Pak. Iya. Waktu dia kampanye kan kabinet yang ramping kan. Iya, Pak. Sama juga. Satu. Yang kedua, dia katakan jaksa agung itu profesional. Ternyata juga orang partai. Ya, yang ketiga ini kasus Kapolri. Betul. KPK sudah memberikan catatan lampu merah terhadap orang itu, tapi dimajukan juga. Sehingga dengan begitu maka saya lihat kalau kasus ini Jokowi tidak tegas memberikan sikap, berarti saya menganggap bahwa harapan masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi itu sangat dikhawatirkan. Pak Abdullah, kalau kita tidak bisa berharap kepada Presiden Republik Indonesia, terus kepada siapa dong kita bisa berharap? Ya, kan kita membangun sistem. Orang KPK itu biasa percaya pada sistem di KPK, percaya sistem. Jadi sistem itu yang kita perbaiki sehingga ketika seorang presiden itu lemah, maka sistem itu yang menjalankan, ada wakil presiden, ada Menko, ada Menteri dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kemudian tidak bisa lagi diharapkan lagi, ada mekanisme hukum. Kalau sudah dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 45, bisa di-impeach misalnya. Itu kan ada mekanisme yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Jadi kalau kita sudah orientasi sistem, itu lebih mudah, Mas. Tidak usah kita khawatir karena sistem itu yang mengarahkan orang-orang itu melaksanakan sistem
penyelenggaraan pembangunan dan kenegaraan secara baik, Mas. Baik. Pak Abdullah, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Baik. Ya, itu tadi perbincangan saya dengan Abdullah Yamahua, mantan penasihat KPK. Pak Ikrar, ini kita masih punya waktu sebenarnya mewariskan sesuatu bagi anak cucu kita bahwa hukum bisa jadi panglima, atau sebenarnya mewarisi konflik yang bisa saja menjadi bom waktu? Kalau buat saya ini udah ya kali yang ketiga ya konflik antara Polri dengan KPK ya. Kalau yang kali yang kedua itu tentang kasus Joko Susilo yang kita tahu oleh Mabes Polri, Bareskrim, waktu itu Sutarman masih menjadi kabar reskrimnya bahwa apa namanya itu katanya tidak ada kasus korupsi di Korlantas Polri. Ternyata ada. 196 miliar, bukan angka yang kecil. Ya. Jadi itu yang menunjukkan betapa saya setuju dengan Bang Abdullah Yamahua ya bahwa kalau memang ada kasus-kasus gitu sebaiknya jangan ditangani oleh institusi yang sama, tapi institusi yang berbeda yaitu KPK ya. Tapi mau nggak institusinya? Itu yang menjadi satu hal yang sekarang aja ibaratnya baru. Dan Anda juga tahu dulu kan SBY juga begitu marahnya karena kasus itu akhirnya ditangani oleh KPK dan KPK cuma dijanjikan ini cuma satu kali ya dan ternyata sekarang ada muncul lagi. Ya. Jadi yang ingin saya katakan di sini bahwa bukan mustahil akan masih banyak kasus-kasus macam itu, termasuk juga selentingan-selentingan yang terkait dengan BLBI atau keputusan pemerintahan Megawati pada saat itu ya. Walaupun kita tahu dalam jurisprudensi yang terjadi saat ini ya, keputusan pemerintah itu tidak pernah bisa diadili. Betul. Ya, kecuali kalau memang keputusan itu terkait dengan ada kasus korupsi. Saya beri contoh misalnya kayak kasus dana talangan untuk Bank Senturi misalkan, itu kan keputusannya Gubernur Bank Indonesia tidak bisa diadili, tapi karena wakilnya itu ternyata ada kasus dengan korupsi 2 miliar itu makanya dia masuk ya. Tapi kita juga nggak tahu apakah di atasnya juga masih ada yang seperti itu. Tapi yang ingin saya katakan di sini bahwa saya sepakat dan saya masih tetap mendukung Presiden Jokowi yang menyatakan kadang saya harus menggunakan wewenang saya. Fine. Tapi wewenang itu harus asas dasar Undang-Undang Dasar 45, undang-undang yang berlaku dan juga kepentingan rakyat banyak. Bukan gara-gara kemudian dia mendapatkan dukungan dari partai-partai politik, termasuk partai utama yang mengusung dia, lalu kemudian dia menjadi orang yang mudah disetir oleh pimpinan-pimpinan partai tersebut. Ya, ini yang harus kita ingatkan kepada beliau. Ya, jadi kayaknya yang ingatnya sudah cukup banyak deh. Itu yang makanya mungkin tadi Presiden menunggu momentum kali dari awal saya sudah mengatakan pada Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya, aku yakin bahwa Presiden sebetulnya udah tahu ya kira-kira jalan keluarnya apa. Cuma persoalannya apakah dia akan mengambil keputusan sesuai dengan hati nurani rakyat itu atau tidak ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, ketika dia mengatakan bahwa saya mengajukan Budi Gunawan sebagai Kapolri itu adalah hak prerogatif saya sebagai Presiden. Tapi buat saya sebagai seorang orang yang belajar mengenai ilmu politik, hak prerogatif seorang presiden itu juga dibatasi oleh kepentingan umum, bukan atas kepentingan pribadi dia, bukan atas kepentingan parpol dia, tapi kepentingan umum, kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan negara dan bangsa Indonesia, dan itulah batasan-batasan dari hak prerogatif seorang presiden. Tapi Pak Ikrar jangan lupa, seorang anak tidak boleh durhaka pada orang tua loh. Jadi buat saya lagi-lagi boleh-boleh saja seperti itu, tapi lagi-lagi Anda tahu kita harus meletakkan hukum di atas segala-galanya. Hukum harus jadi panglima ya. Pak Ikrar, terima kasih bersama kami. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi. Dan pemirsa, demikian diskusi kita pagi ini. Tetap bersama kami. Kami akan lanjutkan dengan beragam berita lainnya.